Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga merupakan nabi pertama yang diutus kepada umat manusia. Ia adalah bapa seluruh umat manusia, yang darinya lahir seluruh keturunan manusia di muka bumi. Kisah penciptaannya, kejatuhannya dari surga, dan kehidupannya di bumi merupakan bagian penting dari sejarah manusia. Namun, kisah tentang wafatnya juga mengandung banyak pelajaran yang dalam tentang kehidupan, takdir, dan harapan. Setelah berusia lebih dari 900 tahun, sebagian riwayat menyebutkan 960 tahun, Nabi Adam mulai merasakan tanda-tanda kelemahan pada tubuhnya. Ia pun menyadari bahwa ajalnya semakin dekat. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa saat malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya, Nabi Adam bertanya, "Apakah sudah tiba waktuku?" Malaikat menjawab, "Ya, wahai Adam, ini adalah akhir dari waktumu di dunia." Adam menerima ketetapan itu dengan tenang dan ikhlas. Ia sudah menyaksikan dunia ini selama berabad-abad, menyaksikan anak keturunannya berkembang biak, dan bahkan melihat konflik besar seperti pertikaian antara putranya, Qabil dan Habil. Sebelum wafatnya, Nabi Adam sempat mengumpulkan anak-anaknya dan memberikan nasihat yang mendalam. Ia berpesan agar mereka senantiasa menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun, serta menjaga keturunan dan bumi yang telah Allah amanahkan. Ia juga menunjuk anaknya, Sheth, sebagai penerus kenabian, seseorang yang kelak akan membimbing umat manusia menuju kebenaran. Dikisahkan bahwa malaikat maut, Israel, datang dalam wujud yang menenangkan. Ia memanggil Nabi Adam dengan penuh penghormatan dan kasih. Adam mempersilakan dan berkata, "Aku tahu ini adalah perintah Tuhanku, maka laksanakanlah." Ketika nyawanya dicabut, bumi seolah terdiam. Gunung-gunung menunduk, langit menjadi muram, dan anak-anak Adam menangis meratapi kehilangan bapak mereka. Hawa yang telah mendampinginya selama ratusan tahun merasakan duka yang sangat dalam. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa malaikat-malaikat turun dari langit, membawa kafan dan minyak wangi dari surga untuk memuliakan jasad Nabi Adam. Mereka menunjukkan kepada anak-anak Adam bagaimana cara memandikan, mengafani, dan menguburkan jenazah. Dari sinilah umat manusia belajar tentang tata cara pemakaman, yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Makam Nabi Adam masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan ahli sejarah. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa ia dimakamkan di sekitar Gunung Abu Qubais dekat Mekah. Pendapat lain menyebutkan bahwa makamnya berada di gua yang disebut Gua Hira, atau bahkan ada yang menyebutkan bahwa ia dimakamkan di Baitul Maqdis, Yerusalem. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel konon turut serta dalam pemakamannya. Mereka memperlihatkan bagaimana cara menggali liang lahat, meletakkan jenazah, dan menutupnya dengan tanah. Inilah jenazah manusia pertama yang dikuburkan di muka bumi. Tak lama setelah wafatnya Nabi Adam, istrinya Hawa juga wafat. Ia dimakamkan di samping Adam. Cinta dan pengabdian mereka yang panjang selama hidup di bumi berakhir dengan tenang dalam satu liang pemakaman. Hawa disebutkan juga berusia sangat panjang, bahkan ada riwayat yang menyebut lebih dari 900 tahun. Kisah wafatnya Nabi Adam membawa banyak pelajaran, kesadaran akan kematian, bahkan manusia pertama dan kekasih Allah pun mengalami kematian. Ini menunjukkan bahwa kehidupan dunia adalah sementara dan setiap jiwa pasti akan merasakannya. Persiapan untuk akhirat. Adam wafat dalam keadaan penuh keimanan, menyampaikan wasiat kepada anak-anaknya agar terus menjaga ajaran tauhid. Ini menjadi contoh bagi setiap orang tua dalam membina generasi setelahnya. Penghormatan terhadap jenazah. Allah mengajarkan kepada manusia cara merawat orang yang telah wafat, menunjukkan pentingnya menjaga martabat manusia, bahkan setelah meninggal dunia. Penerimaan takdir. Adam tidak menolak takdirnya. Ia menerimanya dengan tenang, menunjukkan bagaimana seharusnya manusia bersikap di hadapan ketetapan Allah. Nabi Adam alaihissalam bukan hanya tokoh sejarah, tetapi simbol dari awal kehidupan manusia, dari penciptaan hingga kematian.
Ia adalah cerminan dari manusia sejati, yang bisa tergelincir tetapi juga bisa bertobat, yang diberi amanah dan harus mempertanggungjawabkannya, yang hidup di dunia namun akan kembali kepada Tuhan. Semoga kita semua bisa mengambil ibrah dari perjalanan hidup dan wafatnya Nabi Adam, dan semoga kita diberikan kemampuan untuk hidup dalam ketaatan serta wafat dalam keadaan husnul khatimah.